Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu manajemen pendidikan. Materi ini disusun oleh saya, Andi Mardiana Padupai. Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang fungsi, tujuan, prinsip, dan berbagai aspek manajemen pendidikan. Mari kita mulai. Manajemen pendidikan menurut Mulyasa, seperti yang disampaikan pada slide ini, adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik itu tujuan jangka pendek, menengah, maupun panjang. Jadi, manajemen pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengelolaan yang baik dalam administrasi, kurikulum, keuangan, sumber daya manusia, serta fasilitas pendidikan. Dengan memahami definisi ini, kita bisa melihat bahwa manajemen pendidikan sangat berperan penting dalam memastikan keberhasilan sistem pendidikan kita. Manajemen pendidikan memiliki fungsi utama untuk memastikan lembaga pendidikan berjalan sesuai visi dan misi, serta memberikan kualitas pendidikan yang terbaik bagi semua peserta didik. Manajemen pendidikan memiliki berbagai definisi menurut para ahli. Leonard D. White menyatakan bahwa manajemen adalah proses yang terjadi pada semua kelompok usaha, baik negara, pemerintah, swasta, sipil, atau militer. Proses ini dapat dilakukan secara besar-besaran maupun kecil-kecilan, tergantung pada skala organisasi. Deliang G. mengartikan manajemen sebagai proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama menjadi inti dari definisi ini. Sondang P. Siagian menjelaskan bahwa manajemen adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Paryata Westra mengemukakan bahwa manajemen adalah rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Dari keempat pandangan ini, terlihat bahwa manajemen selalu melibatkan kolaborasi, perencanaan, dan penyelenggaraan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan memiliki beberapa tujuan utama yang saling terkait, yaitu produktivitas. Tujuan ini berkaitan dengan perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh atau output dengan jumlah sumber yang digunakan atau input. Produktivitas dapat dinyatakan secara kuantitas maupun kualitas, yang berarti mengukur efektivitas penggunaan sumber daya untuk menghasilkan hasil yang optimal. Kualitas menekankan pada penilaian atau penghargaan yang diberikan terhadap barang, produk, atau jasa tertentu. Penilaian ini didasarkan pada pertimbangan objektif terkait bobot dan kinerja, sehingga kualitas yang dihasilkan dapat memenuhi standar yang diharapkan. Efektivitas mengacu pada ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Artinya, seberapa baik organisasi mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui proses manajerial yang terencana. Efisiensi lebih berfokus pada perbandingan antara sumber daya atau input yang digunakan dengan hasil atau output yang diperoleh. Efisiensi bertujuan untuk meminimalkan pemborosan sumber daya sekaligus memaksimalkan hasil. Keempat tujuan ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara hasil, proses, dan kualitas dalam pengelolaan pendidikan yang efektif. Fungsi manajemen pendidikan merupakan inti dari keberhasilan dalam mengelola institusi pendidikan. Terdapat 4 fungsi utama. Pertama, perencanaan adalah langkah awal untuk menentukan tujuan dan menyusun strategi pencapaian. Ibarat peta kerja, perencanaan menjadi panduan bagi organisasi. Kedua, pengorganisasian berfokus pada bagaimana sumber daya manusia, modal, dan alat-alat didayagunakan untuk mendukung pencapaian. Ketiga, pelaksanaan, yaitu bagaimana manajer atau pemimpin menggerakkan tim untuk menjalankan rencana tersebut secara efisien. Keempat, pengawasan berfungsi memastikan bahwa hasil akhir sesuai rencana. Jika ada penyimpangan, langkah perbaikan harus segera diambil. Dengan memahami keempat fungsi ini, manajemen pendidikan dapat berjalan optimal dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Selanjutnya, prinsip manajemen pendidikan. 1. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan mekanisme kerja. Prinsip ini menekankan bahwa tujuan organisasi harus menjadi prioritas utama dibandingkan kepentingan pribadi atau mekanisme kerja yang tidak relevan.
2. Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Setiap orang dalam organisasi harus memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk memastikan pelaksanaan kerja yang efektif. 3. Memberikan tanggung jawab sesuai sifat dan kemampuan personil. Pembagian tugas harus disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik personil untuk mengoptimalkan hasil kerja. 4. Mengenal faktor-faktor psikologis manusia. Pemimpin perlu memahami kebutuhan emosional dan psikologis personil untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. 5. Relativitas nilai-nilai. Keputusan dalam manajemen pendidikan harus fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi serta nilai-nilai yang relevan. Manajemen pendidikan memiliki banyak macam di antaranya. 1. Manajemen berdasarkan sasaran atau tujuan. 2. Manajemen berdasarkan struktur. 3. Manajemen berdasarkan teknik. 4. Manajemen berdasarkan informasi. 5. Manajemen berdasarkan personal organisasi. 6. Manajemen lingkungan. Yang pertama, manajemen berdasarkan sasaran atau tujuan. Manajemen ini memiliki beberapa poin utama. 1. Aktivitas diarahkan ke satu tujuan. 2. Fasilitas yang digunakan disesuaikan dengan tujuan. 3. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan. 4. Kerja sama tim menjadi prioritas. 5. Hasil dievaluasi untuk dijadikan acuan perencanaan berikutnya. 6. Kontinuitas kerja organisasi diutamakan. 7. Penjabaran tujuan dibuat agar lebih mudah dicapai. 8. Analisis dilakukan secara rasional dan kondisional. 9. Organisasi dikelola secara sinergis. 10. Profesionalitas seluruh anggota ditingkatkan. 11. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan tujuan dan waktu. 12. Manajer bertindak sebagai pembina dan pengarah pelaksanaan. Yang kedua, manajemen berdasarkan struktur. 1. Tugas individu yang jelas. Setiap individu dalam organisasi harus memiliki tugas yang spesifik agar tidak terjadi kebingungan dalam pelaksanaan pekerjaan. 2. Jabatan yang jelas. Struktur organisasi yang baik memberikan kejelasan pada setiap jabatan, termasuk tanggung jawab dan peran masing-masing. 3. Wewenang dan tanggung jawab. Hubungan antara wewenang dan tanggung jawab harus terdefinisi dengan baik untuk memastikan bahwa setiap tugas dapat dilaksanakan secara efektif. 4. Deskripsi tugas dan kegiatan yang jelas. Spesifikasi tugas harus disusun secara detail, sehingga setiap individu memahami apa yang diharapkan dari mereka. 5. Hubungan antar unit kerja dan hubungan antar tugas. Koordinasi antar unit kerja sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional organisasi. Hubungan antara tugas harus terintegrasi agar tidak ada pekerjaan yang terhambat. Yang ketiga, manajemen berdasarkan teknik. 1. Membahas seluruh rencana kegiatan. Mengkaji rencana yang telah dibuat untuk memastikan kelengkapan dan relevansinya dengan tujuan organisasi. 2. Menempatkan dan menugaskan personil sesuai dengan rencana kegiatan. Personil ditempatkan berdasarkan keahlian mereka agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan efektif. 3. Mempersiapkan sarana dan prasarana serta alat-alat pendukung kegiatan. Semua kebutuhan operasional disiapkan agar tidak ada hambatan selama kegiatan berlangsung. 4. Melatih personil meningkatkan keterampilan teknisnya. Memberikan pelatihan kepada personil agar memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya. 5. Mengembangkan kerjasama di seluruh pelaksanaan teknis kegiatan. Menciptakan sinergi antar individu atau kelompok untuk memperkuat pelaksanaan kegiatan teknis. Yang keempat, manajemen berdasarkan informasi berfokus pada penggunaan data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Informasi ini biasanya berasal dari perbincangan dalam rapat organisasi atau laporan resmi. Beberapa contoh informasi yang relevan meliputi perkembangan pasar global untuk memahami tren terkini, analisis kompetisi di dunia pendidikan untuk mengetahui posisi institusi, serta data penerimaan beasiswa yang berguna untuk mendukung siswa atau mahasiswa. Dengan mengelola informasi ini secara efektif, institusi pendidikan dapat membuat strategi yang tepat dan relevan untuk mencapai tujuannya. Informasi yang akurat dan terkini menjadi fondasi penting dalam manajemen ini. Yang kelima,
Manajemen berdasarkan personal organisasi berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di dalam organisasi. Pertama, hubungan horizontal perlu dibangun untuk menciptakan kerjasama yang harmonis antar personil. Perencanaan tenaga kerja dilakukan untuk memastikan jumlah dan kompetensi SDM sesuai kebutuhan. Selain itu, motivasi kerja dan kesejahteraan personil menjadi prioritas, termasuk menciptakan lingkungan kerja yang dinamis, serta memimpin dengan gaya kepemimpinan yang ideal. Manajemen ini juga mencakup pengelolaan administrasi kepegawaian, seperti pangkat, tunjangan, insentif, hingga gaji pegawai. Evaluasi kinerja personil dilakukan untuk memberikan penghargaan atau arahan lebih lanjut, termasuk saran untuk jenjang karir. Terakhir, setiap tindakan harus berlandaskan keadilan agar menciptakan suasana kerja yang positif. Yang keenam, manajemen lingkungan adalah pendekatan yang mempertimbangkan dua aspek utama dalam pengelolaan organisasi, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal organisasi mencakup pemimpin, personal, alat-alat, dan metode pengelolaan. Dalam lingkungan ini, fokusnya adalah pada strategi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan organisasi agar berjalan secara optimal. Lingkungan eksternal organisasi melibatkan interaksi dengan masyarakat, kerjasama dengan organisasi lain, serta koordinasi lintas pimpinan. Lingkungan eksternal ini penting untuk memperluas jejaring, memperkuat kolaborasi, dan memastikan keberlanjutan organisasi dalam konteks yang lebih luas. Dengan mengelola lingkungan internal dan eksternal secara efektif, organisasi dapat menciptakan harmoni antara proses internal dan tuntutan dari luar. Referensi ini adalah sumber utama yang digunakan untuk menyusun materi pembelajaran mengenai manajemen pendidikan. Sebagai penutup, mari kita renungkan kutipan ini. Tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tetapi ingat harus memulai untuk menjadi luar biasa. Terima kasih.